Cuman 35 orang Pak, cuman ada 2 orang yang ikut exchange, jadi totalnya 33 mahasiswanya. Oke, total 33. Berarti berarti ada satu orang yang belum join ya. Itu ada yang Sudah, dua Pak. dua orang Ada Pak, yang dua satu orang. device 2 orang. Oke, Ya, oke. Nanti isi absennya ini aja. Maksud saya gini, di kertas aja dirangkum ya. Kayak biasa. Oke, Kita kan baik, Pak. ini angkatan 2023 ya. Oh, yang kemarin juga yang ini desain grafik dan video animasi ke sini juga. Desain grafik yang sama Sir Sandy, ya. Iya, ya, oke, oke. Ini sebenarnya ya kan ke sini juga kan. Sebenarnya sih sama, Iya. ininya sama sih. Intinya sama sama yang hal tersebut. Cuman kalau desain DKV ya, istilahnya DKV ini mungkin terfokusnya kepada gambar bukan video. Itu sih kalau saya rasa perbedaannya di sana. Oke, saya ini dulu deh, share dulu ininya, RPS-nya. Nah, bentar, share dulu ya. Bentar, mana yang saya taruh? Komen. Harus PDF. Ntar saya PDF sebentar ya. Sebentar. Oke, tampilan saya udah kelihatan ini. sudah Pak. Oke, jadi sebenarnya sih intinya sama ya. Ini masih RPS yang format lama sih, belum saya edit. Nanti kalau sudah saya edit, saya share.
intinya sama ini, sama yang desain grafik kemarin. Jadi eh, kalian mau sistem perkuliahannya seperti kemarin atau gimana? Seperti sama Sir Sandy atau gimana? Atau kita ini aja ya, bikin-bikinnya sembari latihan itu nggak usah cari-cari relasi kayak kemarin. Halo, halo, Iya Pak, ada suara saya ada. kedengeran Pak. Oke, kelihatan ya tampilan yang saya share. Oke, maunya gimana? Cari-cari relasi kayak kemarin atau bagusnya kita aja yang latihan-latihan di kelas ya? Gimana maunya? Oke, berarti ya latihan-latihan aja ya. Bikin-bikin eh, apa namanya? Bikin-bikin misalkan desain-desain, misalkan logo atau flyer gitu. Oke, gitu ya. Oke, ya intinya sih sama sebenarnya sama yang DGFA kemarin. Ini capaiannya, mana ya? Yang ini capaiannya, terus capaian yang ingin dicapai di akhir perkuliahannya seperti itu. Jadi di sini biasanya kalian pakai apa? Ini softwarenya. Di sini ada Photoshop, ini udah inilah ya Photoshop buat ini di foto ya, buat vektor, Corel atau Illustrator atau gimana Canva aja atau Figma. Biasanya Nanti sih kita Canva Pak, cuman tertariknya sih di Photoshop atau ya, CorelDRAW sih Pak. gitu itu vektor. Tapi lebih ini sih lebih ribet sih. Terserah nanti kalian mau makainya yang mana. Photoshop kalau enggak Figma Pak, karena sekarang eh, kalau kerja yang desain grafis itu kebanyakan pakainya Figma. Iya betul, yang itu zamannya Photoshop sih, tapi nggak kalah, belum kalah juga sih sama Figma sebenarnya. Cuman nggak bisa online aja. Kalau Figma kan bisa kerja bareng. Bedanya itu sama Photoshop. Illustrator juga ada. Hmm, Nanti kita kondisiin aja nanti ya soal ini software ini. Ini sebenarnya ini nih ada foto rilis, in-house jurnal atau magazine. Kalian nanti dituntut buat bikin ini. Cuman nanti kita ini aja, eh, kita kondisiin aja nanti ini. Kita tentatif lah nanti ya soal ini. Oke, selanjutnya ada metodenya, ada metode di pembelajaran kita, ada metode presentasi, penugasan, seminar, narasumber. Ini saya nggak tahu nih narasumber nih apa dia eh, emang diadakan praktisi atau gimana, saya nggak, nanti saya infokan. Kayak kemarin praktisinya yang dari Korea kemarin ya. Selanjutnya diskusi dan presentasi mahasiswa. Ini saya bisa juga minta ini kalian mempresentasikan misalkan sebuah desain, coba kalian ini. Misalkan ada logo, nanti kalian presentasikan deh filosofi logonya gimana, terus pemilihan warna atau
gambarnya dan lain sebagainya. Gitu. Bisa nanti kita bikin per kelompok atau gimana. Terus ada tugas eksplorasi, searching, atau bahan materi. Pada setiap minggu, mahasiswa diminta untuk mencari dan memberi komentar atau analisis terhadap materi-materi tertentu. Ini selanjutnya studi kasus, membuat produk tampilan atau visual, proyek praktik pemecahan kasus, aplikasi, terus mencari atau membuat penjelasan istilah. Ini kita sesuaiin aja nanti soal tugas. Ini cuman rancangan perkuliahan kita dulu aja ya. Selanjutnya penilaiannya seperti biasa. Kamu lihat ini udah pasti di semua mata kuliah seperti ini ya. Selanjutnya peraturannya masih sama seperti yang lain. Soal kehadiran itu 80% minimal. Jadi kalau dikalkulasikan itu 3 kali pertemuan ya, tidak boleh. Baik izin, sakit, ataupun alfa itu 3 kali pertemuan. Oke, ini masih sama nih semuanya. Batas toleransi keterlambatan adalah 10 menit. Ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka. Selama perkuliahan berlangsung, HP dalam posisi off atau silent. Meminta izin dengan cara mengangkat tangan jika ingin berbicara, bertanya, menjawab, meninggalkan kelas atau keperluan lain. Oke, semuanya sama sih peraturan. Terus ini referensi, ada berbagai referensi. Selanjutnya, yang pada pertemuan pertama yaitu kontrak dan orientasi perkuliahan. Ini seperti yang kita laksanakan pada sekarang ini. Gitu. Jadi kita ini dulu kontrak perkuliahannya saya infokan dulu pada kelasnya. Gitu. Selanjutnya nanti baca aja. Kalian nanti saya edit dulu, nanti saya sesuaikan dengan template yang terbaru ya. Nanti saya share ke ketuanya ya. Oke, jadi pada perkuliahan kita ini mungkin ada oke. Jadi dulu sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, mungkin perkuliahan kita ini akan saya adakan 2 metode ya. Yang, CBL yaitu Case Based Learning dan Project Based Learning PBL. Nanti mungkin ada case kalian cari sendiri, misalkan seperti yang saya infokan tadi, misalkan sebuah logo atau sebuah desain kalian cari, silakan kalian analisis dan disampaikan di depan kelas atau kalian presentasikan. Itu yang CBL-nya. Bisa jadi itu saya dari hal tersebut saya ambil ini ya, nilai UTS-nya. Dari presentasi kalian tersebut saya ambil nilai UTS-nya. Terus sedangkan PBL-nya itu Project Based Learning, bagusnya kalian ini deh, kalian misalkan ada salah satu UMKM, nggak harus ini sih, nggak harus izin ke dia atau gimana nya. Cuman dari UMKM tersebut kalian bikinkan desain, misalkan logonya atau flyernya atau sebagai bahan promosinya lah. Gitu. Misalkan kalian searching di internet, misalkan ada satu UMKM, ternyata kalian pikir-pikir dari namanya, kalian bayang nih desain logonya gimana gitu. Nah, ya udah bikinkan aja, nggak perlu ini, nggak perlu eh, nggak perlu izin dulu ke UMKM. Oke, mengerti ya? Baik, Pak. Oke, Mengerti, sampai di Pak. sini.
Oke, ada yang ditanyakan? Untuk saat ini belum, Pak. Oke, mungkin besoknya Tadi ada yang bisa tanya, jadi. Pak, Ya, silakan. eh, untuk kelompoknya pilih sendiri atau gimana, Pak? Nanti saya infokan. Saya belum ini, Baik, terima kasih. eh, belum 30 orang, saya masih mikir nih berapa kelompok nih bagusnya nih. Kalau bisa sih presentasinya dengan 5 kali pertemuan udah selesai semuanya gitu. Nanti saya infokan. Mungkin di next pertemuan ya. Sekalian deh saya bikinkan di RPS-nya nanti soal eh, penugasannya. Ya, jadi yang di rencana awal saya, yang ininya, yang CBL-nya, case based learning-nya yang kalian presentasikan itu adalah nilai dari UTS kalian. Sedangkan yang case based learning-nya itu nilai dari UAS kalian. Jadi nanti kalian nggak butuh atau nggak harus datang ke kampus untuk ujiannya gitu. Maksudnya. Atau mau gimana? Mau ujian nanti ke kampus dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan saya atau project aja? Maunya gimana? Project aja, Pak. Project aja. Oke, nanti saya bikinkan deh di RPS. Oke, kita project aja ya. Eh, mungkin kalau di perkuliahan kita akan lebih sering kalian untuk bekerja ya. Akan bikin logo, bikin desain, bikin perkuliahan kita itu aja. Soalnya kalau desain ini nggak ada yang perlu diterangin, itu udah dari ini ya, dari diri sendiri ya. Kalau kita udah bisa punya jiwa seni mah itu udah bagus itu. Di sini udah ada yang pernah bikin desain nih. Maksudnya kayak logo sebuah perusahaan atau lain gimana ya, sudah ada. Kemarin yang logo ah, sekali NJ yang bikin dari kelas ini, Maaf, Pak, tadi atau dari kelas yang lain. terdengar Kenapa? logo apa, Pak? Ya, oke. Di sini ada yang mau ditanyakan. Oke, RPS-nya nanti saya beli PJ-nya ya. Oke, berarti di di sini intinya kita melakukan metode pembelajarannya yaitu dua, yaitu CB dan PBL ya. Case based learning dan project based learning. Itu yang selama perkuliahan dengan saya yaitu lebih pertemuan, hal tersebutlah yang akan kita lakukan nantinya di dalam kelasnya. Oke ya, ada yang tanyakan sampai di sini? Untuk sekarang nggak ada, Pak. Oke, paham ya. Oke, RPS-nya nanti saya kirimkan ke PJ-nya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin itu dulu terkait dengan pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan, kalau sepertinya kita akan offline aja.
Oke, terima kasih telah hadir di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama Selif ya.